Perkenalkan, nama saya Wulan Lailat Sadia dengan NPM 212151511. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi trigonometri. Langsung saja ya. Nah, yang pertama, apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut, dan metron yang memiliki arti mengukur. Nah, trigonometri adalah salah satu cabang matematika tentang hubungan antar sudut dan sisi pada segitiga. Nah, trigonometri juga memiliki jenis-jenisnya. Untuk bentuk dari trigonometri adalah seperti gambar yang tertera, di mana terdapat X, yaitu atau panjang AB, merupakan panjang sisi mendatar segitiga. Dan yang kedua ada Y, yang sama dengan BC, yang merupakan panjang sisi tegak segitiga. Nah, yang ketiga ada R, sama dengan AC, yang merupakan panjang sisi miring atau sisi terpanjang segitiga. Dan ada sudut alfa, yang merupakan besarnya sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi segitiga. Nah, pada segitiga siku-siku yang tadi akan membentuk suatu sudut yang disebut sudut sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Nah, sinus yang pertama ada sinus. Sinus merupakan perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi miring. Maka sin alfa sama dengan Y per R sama dengan BC per AC, seperti pada gambar yang sebelumnya. Yang kedua ada kosinus, yang merupakan perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut, di mana cos alfa sama dengan X per R sama dengan AB per AC. Yang ketiga ada tangen, yang merupakan perbandingan antara sinus dan kosinus, di mana tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa sama dengan Y per R per X per R sama dengan Y per X. Yang selanjutnya ada kosekan, di mana kosekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di depan sudut, atau juga merupakan kebalikan dari sin alfa, maka kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Yang selanjutnya ada sekan, perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di samping sudut, atau kebalikan dari cos alfa. Maka rumusnya adalah sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Yang terakhir ada kotangen, merupakan perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi di depan sudut, dengan rumus kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Kotangen juga merupakan kebalikan atau kebalikan dari tangen. Nah, di trigonometri mempunyai sudut-sudut istimewa, di mana untuk alfanya di kuadran 1 ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk nilai dari sin alfa, cos alfa, tangen alfanya sudah tertera pada gambar ya. Nah, yang kedua, pada kuadran kedua, terdapat sudut istimewa 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Lalu untuk kuadran 3 ada 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Lalu yang terakhir kuadran 4 ada sudut 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai jumlah dan selisih sudut, di mana jumlah dan selisih sudut terdapat rumus-rumus yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan jumlah sudut yang tidak ada di tabel sudut istimewa yang sebelumnya. Nah, rumusnya ada sin alfa tambah beta, berarti sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu yang kedua ada sin alfa kurangi beta,
maka sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Untuk cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurangi sin alfa kali sin beta. Lalu yang keempat ada cos alfa kurangi beta sama dengan cos alfa kali cos beta sama tambah sin alfa kali sin beta. Lalu untuk tangan alfa ditambah beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta dibagi 1 kurangi tangan alfa dikali tangan beta. Yang terakhir tangan alfa kurangi beta sama dengan tangan alfa dikurangi tangan beta dibagi 1 ditambah tangan alfa kali tangan beta. Nah, untuk contoh soal, ada contoh soal yang pertama yaitu berapakah nilai dari sin 15 derajat? Nah, untuk menghitung sin 15 derajat berarti sin 15 derajat itu didapat dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Maka rumus yang digunakan adalah rumus sinus alfa kurangi beta, di mana sinus alfa kurangi beta adalah sin alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali cos beta. Nah, berarti sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 30 derajat dikali cos 45 derajat. Di mana sin 45 derajat dari tabel sudut istimewa yang tadi adalah 1/2 akar 2. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, lalu dikurangi sin 30 derajat adalah 1/2 dan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Lalu kita operasikan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 adalah 1/4 akar 6. Lalu dikurangi 1/2 kali 1/2 akar 2 adalah 1/4 akar 2. Karena penyebutnya sama dan pecahannya juga sama, maka kita bisa kelompokkan menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Lalu contoh yang kedua yaitu berapakah nilai dari cos 75 derajat. 75 derajat tidak ada ya di tabel sudut istimewa, berarti kita harus mencari nilai yang akan menghasilkan 75 derajat, yaitu penjumlahan dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti kita menggunakan rumus cos alfa ditambah beta, di mana cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Lalu kita substitusikan cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Di mana cos 45 derajat berdasarkan tabel sudut istimewa yaitu 1/2 akar 2, cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikurangi sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dan sin 30 derajat yaitu 1/2. Lalu kita operasikan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 yaitu 1/4 akar 6 dikurangi 1/2 akar 2 dikali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Kita bisa kelompokkan lagi, maka menjadi 1/4 akar 6 kurangi akar 2. Nah, untuk latihan soal, di sini ada diketahui sinus alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 12/13. Dengan alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip, nilai dari sinus alfa ditambah beta adalah, nah, karena alfa tadi disebutkan sudut tumpul, berarti alfa berada di kuadran 2. Seperti pada gambar yang tertera, di mana alfanya berada di sudut A, itu berarti sinus alfanya, kan sinus itu bisa juga kita ingat lagi menjadi sinus itu depan per miring, maka depannya itu kan 3, miringnya 5, berarti sinus alfa sama dengan 3/5. Nah, untuk cos alfa itu samping per miring, maka cos alfa adalah negatif 4/5. Lalu untuk tangan alfa adalah sinus alfa per cos alfa, berarti negatif 3/4. Nah, untuk beta berarti beta di kuadran 1.
Untuk sinus beta sama dengan 5/12, cos beta sama dengan 12/13, dan tangen alfa sama dengan 5/12. Nah, dari apa yang kita peroleh dapat dihitung sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali cos beta ditambah sinus beta dikali cos alfa. Kita substitusikan dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, maka sama dengan 3/5 dikali 12/13 ditambah 5/13 dikali negatif 4/5. Sama dengan 3/5 kali 12/13 adalah 36/65, dikurangi 5/13 dikali negatif 4/5 adalah 20/65. Lalu kita operasikan, maka hasilnya adalah 16/65. Nah, latihan soal selanjutnya, nilai tangen alfa ditambah tangen beta per tangen alfa dikurangi tangen beta setara dengan. Nah, untuk menjawabnya, kan kita ketahui dari jenis trigonometri pada slide sebelumnya, yaitu tangen alfa sama dengan sinus alfa per cos alfa. Nah, jadi kita tinggal substitusikan saja kepada soalnya. Maka tangen alfa ditambah tangen beta dibagi tangen alfa kurangi tangen beta sama dengan tangen alfa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa ditambah tangen beta kita ubah menjadi sin beta per cos beta dibagi tangen alfa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa dikurangi tangen beta diubah menjadi sin beta per cos beta. Lalu kita operasikan sehingga hasilnya sin alfa kali cos beta ditambah sin beta kali cos alfa per cos alfa kali cos beta dibagi sin alfa cos beta kurangi sin beta cos alfa per cos alfa kali cos beta. Lalu kita operasikan lagi, maka menghasilkan sin alfa kali cos beta ditambah sin beta kali cos alfa per sin alfa kali cos beta dikurangi sin beta kali cos alfa. Sehingga kita ketahui pada rumus jumlah dan selisih, di mana sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa adalah sin alfa tambah beta, dan sin alfa cos beta dikurangi sin beta kali cos alfa adalah sin alfa kurangi beta. Maka hasilnya adalah sin alfa tambah beta per sin alfa kurangi beta. Selanjutnya di sini ada soal, jika 3 dikali cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikurangi beta, maka nilai tangen alfa dikali tangen beta adalah berapa? Nah, teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar.